Baik, terima kasih. Thank you very much for the moderator, Ibu Susanti Suharyati, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, Sadayana. Yeah, good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine, thank you very much. Oke, baik. Alhamdulillah, I'm not quite good. Baik, Bapak Ibu, hapuntenna pengen rada ruas abi menyapa dengan bahasa Inggris karena memang ini berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan di sesi kali ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pertama kepada Ketua Kombel, Bapak Nana Rukmana, SPD MPD yang sudah memfasilitasi dan dalam acara rutin Kombel, juga kepada Bapak pengawas yang pada saat ini mungkin belum hadir, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah juga mungkin Bapak Ibu Guru yang hadir pada ruang ini. Sebelumnya izin untuk tidak menampilkan video gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pemaparan terkait dengan salah satu ajang yang saya ikuti hari ini atau belakangan ini terkait dengan ASN berprestasi. Saya mengangkat judul karya saya Karisma, yakni Kamis Berbahasa Inggris Bersama, Inovasi Sederhana Menuju Sekolah Berwawasan Global di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Adapun yang melatar belakangi kenapa saya mengusung program ini di sekolah, yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, yang dalam hal itu bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dan tujuannya adalah tidak lain untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, kemudian mandiri, dan tentunya bisa nantinya ke depannya menjadi warga negara yang demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 bahwa muatan bahasa Inggris itu menjadi muatan pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah dasar secara bertahap. Mungkin hari ini dimulai untuk jenjang SD dimulai dari fase B, mungkin kedepannya dimulai dari fase A. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah sebagian guru, bukan sebagian lagi mungkin, semua guru yang ada di sekolah kami itu tidak berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris. Makanya ada kendala dan kesulitan ketika muncul Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 ini. Kemudian yang melatar belakangi munculnya inovasi sederhana ini, pembelajaran masih berorientasi kepada teori, itu belum menampilkan pembelajaran yang menyenangkan dan menggembirakan sesuai dengan pendekatan kurikulum saat ini. Kemudian identifikasi masalahnya, tadi karena ini sesuatu yang baru diterapkan mungkin 2 tahun ini, satu, munculnya atau rendahnya kemampuan dan keberanian murid dalam berbahasa Inggris. Tentunya ini dilatar belakangi oleh kemampuan gurunya. Kemudian guru tadi sudah disebutkan mengalami kesulitan mengajar bahasa Inggris tadi karena
Satu, latar belakang pendidikan keguruannya itu bukan bahasa Inggris, sehingga belum terbentuk budaya sekolah berbahasa Inggris. Artinya ketika muatan belajar bahasa Inggris totally itu semua guru menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Itu mungkin identifikasi masalah. Kemudian tujuan daripada inovasi ini tentu saja yang pertama untuk membantu guru itu sendiri sehingga mereka merasa ready, merasa siap, percaya diri untuk mengajarkan, mendampingi siswa dalam kelas, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum. Jadi bukan hanya teori, tetapi mereka juga mampu menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang nantinya ke depannya akan diminati dan tidak ditakuti oleh semua murid fase B dan fase C ini. Kemudian tentu saja tujuan yang lebih pentingnya ini adalah menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan komunikasi dasar sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21 dan kesiapan untuk menghadapi perkembangan globalisasi. Tentu saja salah satu alat untuk bisa mengimbangi perkembangan globalisasi ini, salah satu alatnya yaitu kita mempersiapkan diri kepada anak-anak, salah satunya adalah untuk mampu berbahasa global, bahasa Inggris. Kemudian ada banyak manfaat. Yang pertama tentunya menjadi sarana pengembangan diri murid dalam kemampuan komunikasi dasar dalam berwawasan global. Jadi artinya sebelumnya karisma ini adalah sebagai wadah untuk mengembangkan lagi. Jadi karisma ini adalah pembiasaan sekolah, dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 8. Jadi ini untuk membantu, mendorong baik guru maupun muridnya untuk bisa nantinya ketika pembelajaran di kelas itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu baru gitu. Sehingga nanti ada dampak yang nyata ketika pembiasaan ini terus berlanjut. Nah itu jadi menjadi salah satu sarana pengembangan diri murid dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dasar dalam berwawasan global. Tentunya yang kedua membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Karena tadi sudah diketahui bahwa banyak kendala yang dihadapi guru ketika mau belajar bahasa Inggris. Salah satunya adalah kemampuan dalam berbicara, pronunciation, kemudian how to speak the vocabulary, kemudian how to give instruction, bagaimana cara memberikan instruksi sederhana dalam bahasa Inggris. Karena kalau tidak dibiasakan, maka seperti tadi pelajaran bahasa Inggris itu hanya akan menjadi sesuatu yang yang konsep tidak ada dampak yang nyata sesuai dengan tujuan di kurikulum tadi. Kemudian mendukung kebijakan pemerintah dalam penguasaan literasi komunikasi global. Itu manfaatnya. Ada banyak manfaat lagi di antaranya itu. Selain dengan anak-anak terbiasa mendengar kata atau mendengar orang berbicara bahasa Inggris, kemudian dia bisa merespon, itu salah satu manfaat lain. Kemudian output atau keluarannya yaitu terbentuknya model pembiasaan bahasa Inggris sederhana berbasis budaya sekolah yang bisa meningkatkan keberanian berkomunikasi siswa. Kemudian output yang lain adalah nanti ada program terperinci, kemudian panduan sederhana, meskipun kami belum merancang total gitu terkait dengan modul pembiasaan ini. Mungkin kedepannya bertahap menjadi output kami
dalam program Karisma ini. Ada modul yang nanti bisa di-share atau bisa diadopsi oleh sekolah lain. Ini belum sempurna, masih sederhana. Kemudian output lainnya, guru menjadi terbiasa berbicara bahasa Inggris, karena di setiap hari Kamis itu kita diwajibkan untuk mix, karena tidak mungkin kalau seluruhnya kita berbahasa Inggris, mewajibkan guru untuk mix berbahasa gitu. Jadi tidak ditekankan minimal menyapa ketika hari Kamis itu menyapa anak, kemudian giving instruction di kelas, memberikan instruksi sederhana, misalkan open your book, kemudian write, itu kata-kata kerja itu harus dikuasai guru, kemudian diaplikasikan di hari Kamis itu salin-salin gitu. Meskipun hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi setidaknya guru membiasakan diri di hari Kamis itu, baik itu di dalam kelas ataupun di kantor. Abis di kantor kadang menyapa dengan bahasa Inggris, kemudian di dalam chat WA grup pun kita terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, meskipun memang secara tata bahasa itu masih jauh gitu, tetapi minimal kita memberanikan diri untuk speak and write in English on Tuesday, pada hari Kamis. Solusi inovatif. Kenapa Karisma dijadikan solusi inovatif kami? Karena saya meyakini bahwa bahasa jika dibiasakan itu akan menjadi karakter. Artinya kita membiasakan diri meskipun sederhana, tentunya akan berdampak baik itu dalam pembelajaran maupun baik itu pembelajaran di kelas, di sekolah, maupun sehari-hari di rumah masing-masing. Ataupun ketika bermasyarakat, ataupun ketika bermain, ataupun ketika bermain game dan lain-lain. Ketika mendengar ada istilah berbahasa Inggris, itu mereka udah bisa menafsirkan, memahami, dan kemudian bisa merespon. Mungkin itu kenapa Karisma ini menjadi solusi inovatif sederhana di sekolah kami, karena saya melihat belum ada inovasi-inovasi, tentunya di sekolah dasar gitu ya, belum ada inovasi berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Padahal kita semua tahu bahwa bahasa Inggris itu sekarang menjadi muatan wajib di dalam kurikulum. Itu mungkin latar belakang dan lain-lain. Kemudian implementasi program, ada persiapan, pelaksanaan, refleksi, dan evaluasi. Tentu saja di dalam persiapan kita menganalisis kebutuhan dulu. Setelah dianalisis apa kebutuhannya, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa tadi disampaikan. Kemudian kami menyepakati bahwa harus ada program yang tersusun, itu penyusunan program kerja, dilanjutkan dengan penyusunan program kerja yang sederhana. Minimal Panginten di hari Kamis itu terrealisasi program ini meskipun belum berjalan optimal. Setelah itu tentu kita mengadakan sosialisasi kepada orang tua. Kenapa? Karena program ini bisa berkesinambungan ketika si anak keluar dari sekolah gitu. Jadi orang tua nantinya akan memahami bahwa di sekolah ini anak kita itu belajar bahasa Inggris. Jadi otomatis ketika ada tugas dan lain-lain, orang tua bisa memotivasi atau membersamai anak-anak. Kemudian launchinglah program Karisma, menyampaikan di seluruh warga sekolah. Adapun pelaksanaannya, setiap hari Kamis itu 1 jam itu terdiri dari pembukaan kegiatan, kemudian penguatan motivasi,
kemudian pembiasaan kosakata, praktik komunikasi, kemudian implementasi ini dalam pelaksanaan di pembiasaan. Kemudian nanti dilanjutkan lagi di pembiasaan di kelas gitu. Jadi ini pelaksanaannya ada di pembiasaan sekolah dan juga ada di kelas. Jadi kami menyimpan pelajaran bahasa Inggris itu di hari Kamis supaya sinkron dengan pembiasaan. Jadi pada saat yang 1 jam itu terdiri dari pembukaan kegiatan biasa, kita greeting sederhana, menyapa dan lain-lain dengan bahasa Inggris. Kemudian penguatan motivasi, ada ice breaking sederhana dan lain-lain. Pembiasaan kosakata, tentunya ini pembiasaan kosakata ini disesuaikan dengan cakupan materi ajar di fase B dan C. Itu. Kemudian praktik komunikasi seperti tadi kita mau greeting anak-anak dikasih contoh dulu oleh penanggung jawab kegiatan pembiasaan, kemudian anak meniru ulang, kemudian nanti dipraktekkan berpasangan. Itu selalu dilakukan untuk supaya pemahaman anak lebih cepat ketika kita mempraktekkan secara langsung. Adapun ini implementasi dalam pelajaran sama yang dari karisma pembiasaan di pagi hari itu dibawa ke kelas dalam pembelajaran. Pokoknya wajib guru-guru menyapa dengan bahasa Inggris, kemudian memberikan instruksi meskipun tadi di mix dengan bahasa Indonesia, karena ketika anak terbiasa mendengar, nanti anak bisa memahami, oh si ibu, si bapak ini memberikan perintah ini, oh saya akan begini. Meskipun misal di akhir anak belum bisa merespon dengan cepat. Kemudian melalui aktivitas yang menyenangkan, tentu saja kalau berbahasa itu tidak hanya, jadi ada 4 aspek, menulis, berbicara, mendengarkan, dan juga menyimak gitu ya. Nah ini kami kepada guru-guru menyampaikan bahwa sok silakan supaya anak tertarik dan easy learning, maka kita harus ditunjang dengan aktivitas yang menyenangkan. Salah satunya adalah dengan pemutaran tayangan gitu terkait dengan lagu dan lain-lain, disesuaikan dengan materi ajar. Kemudian pembiasaan lingkungan berbahasa Inggris tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di hari Kamis itu meskipun sedang istirahat, bertemu, ke warung pun jajan itu kita harus dibiasakan. Misalkan mau beli minuman dan lain-lain, malah si penjaga kantinnya pun terkadang ikut menyimak memang pada saat karisma ini, karena untuk nantinya bisa merespon anak-anak ketika dia menggunakan bahasa Inggris, meskipun memang kenyataannya belum terrealisasi dengan optimal. Kemudian tentu saja hal yang sangat penting itu adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi, kita dokumentasikan dan kita up kegiatan ini supaya ada sesuatu hal itu bisa terlaksana dengan baik. Adapun refleksi dan evaluasinya, evaluasi tentu segala hal itu harus direfleksi juga dievaluasi. Evaluasi kinerja guru dilihat dari sejauh mana komitmen mereka dalam menjalankan program ini. Apakah dia konsisten, apakah mereka konsisten dalam kelas, apakah mereka konsisten untuk tadi menayangkan sesuatu yang menyenangkan sehingga anak-anak tertarik untuk berbahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian
sama kita juga mengevaluasi kemampuan siswa. Abi kalau bertemu dengan siswa, salah satu bentuk evaluasi sederhananya adalah dengan menyapa. Ketika siswa kelas 1 sudah bisa merespon, oh berarti dia sudah bagus gitu. Kemudian refleksi bersama guru tentu harus dilakukan, apa kendala dan lain-lain. Bersama siswa pun seperti itu. Kendala masih banyak, karena memang mungkin program ini sudah berjalan 2 tahun, tetapi memang masih belum terlalu sesuai dengan kriteria capaian yang kami buat. Tetapi setidaknya pembiasaan ini berjalan dan guru-guru juga anak-anak. Maaf Bu, waktunya 2 menit lagi Bu. Baik. Daya ungkit replika tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa adanya komitmen kepala sekolah dan guru harus ada itu. Kemudian pembiasaan pengguna bahasa Inggris secara rutin harus. Kemudian tersedianya media pendukung, kolaborasi aktif siswa, tenaga kependidikan dan orang tua harus memang diperlukan sebagai daya ungkit. Replikanya inovasi ini insya Allah mudah, murah gitu ya, bisa diadopsi oleh sekolah lain. Oke, hasil dan dampak meningkatnya kosakata siswa, pemahaman kosakata, kemudian keberanian berkomunikasi, terbentuknya kebiasaan berbahasa Inggris meskipun minimalis sederhana, terciptanya lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Dampaknya bagi siswa tadi sekarang sudah bisa merespon apabila menyapa, kemudian instruksi guru sudah bisa dikerjakan dengan baik meskipun respon di kelas bawah itu masih kurang. Dampak bagi guru sekarang mulai bertahap, itu tidak terlalu menakuti ketika besok bahasa Inggris Kamis gitu. Karena kita udah prepare, udah sharing di setiap 1 hari sebelum itu kita sharing dulu materinya apa di kelas 3, 4, 5, 6 ini seperti itu. Bagi sekolah tentunya alhamdulillah ini menjadi pembiasaan yang bagus gitu. Dampak bagi orang tua dan masyarakat, dampak bagi orang tua memang masih minim dalam merespon ini, tapi setidaknya mereka udah bisa merasakan manfaatnya. Relevansi dengan kepemimpinan, tentu pemimpin kita sebagai pemimpin pembelajaran, agen perubahan, sebagai motivator warga sekolah harus bisa menciptakan sesuatu yang menjadi solusi terhadap masalah yang ada di sekolah. Terhadap budaya sekolah bisa membangun budaya positif, kemudian insya Allah menguatkan karakter siswa, mengembangkan budaya literasi, terutama literasi global, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menumbuhkan wawasan global, memperkuat kolaborasi seluruh warga. Ini yang paling penting, kolaborasi seluruh warga. Karena sebuah program jika tidak didukung oleh semuanya, maka apalah artinya. Ada banyak refleksi dari karisma ini. Tentunya komitmen itu harus dikuatkan kembali, kemudian terkait dengan harapannya nanti akan ada modul pembiasaan sehingga nanti bisa digunakan. Itu nama sementara modul sederhana. Ini dokumentasi kegiatannya. Kebetulan di sekolah ini ada English kit bahasa Inggris. Di sana terdiri dari card vocabulary, kemudian ada letter card, itu bisa digunakan guru-guru untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada poster-poster sederhana yang ditempel di kelas, kemudian di sudut ruangan. Kemudian guru-guru tentunya tadi karena sumber belajar itu banyak dari apapun gitu, tinggal kita berniatnya aja. Itu panginten, one day, one language, one global mindset. Insya Allah dari pembiasaan 1 hari, pembiasaan 1 hari, 1 bahasa, insya Allah akan menjadi perubahan pada pola
pola pikir global. Thank you, Heni Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.